Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses-proses wawancara, bentuk pertanyaan dalam wawancara, dan metode pencatatan observasi. Yang pertama adalah proses wawancara, yaitu menentukan tujuan, yang kedua menemukan sasaran, yang ketiga menemukan ruang lingkup, yang keempat menemukan tempat dan waktu, yang kelima mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, yang keenam membutuhkan pengadaan observasi, yang ketujuh mengadakan pencatatan data, dan yang ke-8 adalah menyusun laporan. Yang kedua adalah proses komunikasi interpersonal. De Vito menjelaskan model komunikasi interpersonal secara umum. Mengutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal, bawahan tunarungu bicara dengan atasannya yang dibuat oleh Immanuel Halawijaya. Model ini digunakan untuk proses komunikasi interpersonal. Baiklah, yang pertama adalah pengirim, yaitu source, dan penerima adalah receiver. Pesan dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan sementara orang yang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Dalam komunikasi ada proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan, sementara encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Kedua aktivitas ini menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Yang kedua adalah message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikasi atau receiver. Pesan bisa berbentuk suara, bau rasa, visual, dan kombinasinya. Pesan bisa dilakukan secara terencana, tidak sengaja, dan asal berbicara. Pada komunikasi interpersonal, dapat mengirim dan menerima pesan yang bisa diekspresikan secara verbal dan nonverbal. Pesan nonverbal bisa berupa gestur tangan, gerak mulut, dan mata. Yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan akan menerima proses umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Yang keempat adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan orang yang menerima pesan supaya bisa dimengerti. Yang kelima adalah channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan, bisa sampai ke penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Yang keenam adalah noise atau hambatan. Dalam komunikasi interpersonal, ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham.